Sekarang Ibu akan jelaskan sedikit tentang penggolongan akun. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu nanti akan dicatat ke dalam akun. Pengertian akun adalah tempat mencatat transaksi keuangan yang nantinya akan mempengaruhi keseimbangan harta, utang, dan modal. Akun dibedakan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang tercatat di dalam neraca, seperti harta, utang, dan modal. Harta atau biasa disebut aktiva ini adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha sekarang dan yang akan datang. Harta dibedakan menjadi harta lancar dan harta tetap. Disebut harta lancar apabila dia habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi itu biasanya 1 tahun. Ya. Harta lancar ini terdiri dari kas. Kas itu adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian piutang. Piutang itu adalah uang perusahaan yang ada di orang lain atau sedang dipinjam oleh orang lain atau perusahaan lain. Kemudian persediaan, ini persediaan barang dagangan maksudnya. Persediaan barang dagangan kalau perusahaan itu adalah perusahaan dagang. Kemudian perlengkapan, yang termasuk perlengkapan misalnya kertas, bolpen, kemudian tinta. Kalau misalnya dia usahanya seperti salon, ya, yang termasuk perlengkapan adalah misalnya cat rambut atau sampo. Nah, itu masuk dalam perlengkapan. Kemudian ada harta tetap. Harta tetap itu dipakai dalam satu periode akuntansi itu tidak habis, hanya mengalami penyusutan atau pengurangan nilai. Yang termasuk harta tetap, misalnya mesin, gedung, kendaraan, kemudian peralatan. Peralatan ini contohnya seperti gunting, kemudian staples, penggaris, itu peralatan. Selanjutnya ada akun utang. Utang juga ada utang lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang lancar ini berarti utang yang jangka waktu pelunasannya itu 1 periode akuntansi. Contohnya utang usaha. Kalau usaha kita memiliki utang dalam waktu 1 tahun paling lama itu harus sudah lunas. Kemudian utang jangka panjang itu yang pelunasannya itu lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya utang bank. Utang bank itu biasanya 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian modal, ini biasanya adalah modal pemilik. Misalnya modal pemilik perusahaan itu, modal tuan takur atau modal bapak siapa pemiliknya perusahaan. Kemudian yang namanya akun nominal ada pendapatan. Di sini ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang merupakan hasil dari usaha perusahaan tersebut atau kegiatan perusahaan tersebut. Contohnya kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan jasa, sewa. Jadi ketika ada orang yang menyewa barang kita, itu namanya pendapatan usaha. Kalau misalnya usahanya jasa salon, ada orang potong rambut, nah ini masuk ke dalam pendapatan usaha. Kemudian pendapatan di luar usaha, itu pendapatan yang diperoleh dari atau di luar
kegiatan usaha. Contohnya, kita mendapatkan pendapatan bunga dari piutang. Kita memberi utang kepada orang lain, kemudian orang lain membayar hutangnya itu dengan ditambahi dengan bunga. Nah, bunganya itu adalah pendapatan kita. Kemudian pendapatan sewa atau pendapatan komisi. Nah, kemudian beban ini atau biaya. Ada beban usaha dan juga beban di luar usaha. Beban usaha berarti biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan usahanya. Contohnya, beban gaji karyawan. Jadi gaji karyawan yang kita keluarkan adalah beban usaha. Kalau beban di luar usaha, ini berarti beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan di luar usaha. Misalnya beban bunga. Contoh kita meminjam uang di bank. Pasti ada bebannya. Nah, ada bunganya yang harus kita bayar. Lah, itu yang disebut beban di luar usaha atau beban bunga bank. Saya kira itu penjelasan dari penggolongan akun. Nanti akan kita dalami lagi ketika kita menganalisis transaksi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.